Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan membahas materi baru mengenai kalor dan perubahannya. Ini materi bab 5 untuk kelas 7 semester 1. Nah, kalian perhatikan di situ ada seorang anak yang sedang berdiri di dekat api unggun. Nah, ketika dia berdiri di dekat api unggun, panas dari api unggun akan sampai ke tubuhnya. Itu yang dinamakan kalor. Jadi rasa panas yang dialami oleh anak tersebut itu disebut sebagai kalor. Jadi apa sebenarnya kalor tersebut? Nah, pengertian dari kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nih, karena si api atau api unggun tersebut punya suhu yang lebih tinggi dibandingkan si anak, makanya energi panas dari api unggun akan mengalir ke tubuh anak tersebut. Gitu. Contoh lainnya misalnya panas matahari. Nah, ketika kalian berjemur di luar, energi panas dari matahari itu lebih besar dibandingkan energi panas tubuh kita. Makanya kita bisa merasakan sengatan panas dari sinar matahari karena energi dari matahari ngalir ke tubuh kita. Jadi sama kayak air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalor juga seperti itu. Kalor merupakan energi panas yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, mirip seperti itu. Nah, selain dari api unggun, ternyata tubuh kita juga menghasilkan kalor. Loh, kok bisa gitu kan ya? Nah, jadi asal kalor dari tubuh kita adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi termasuk masuk ke kalor dan perubahan suhu benda. Jadi pada makanan yang kita konsumsi, ketika kita makan kita dapat energi akhirnya kan ya. Nah, ketika kita punya energi kita bisa beraktivitas, misalnya bisa lari, bisa berjalan, bisa membaca, atau ketika kalian kedinginan kalian menggigil. Nah, itu semua karena energi tubuh kita sedang dibakar. Nah, pembakaran itulah yang menghasilkan kalor, energi panas. Makanya kalau habis berlari kalian merasa panas, nah itu kalor namanya. Terus secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Contohnya ketika kalian masak air panas, setelah itu air panasnya kalian biarkan. Nah, lama-kelamaan air tersebut akan mendingin atau mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Nah, untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Jadi misalnya kita punya air dalam dua wadah, yang satu masanya 100 gram, yang satunya masanya 200 gram. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk membuat air itu panas berbeda. Pasti lebih banyak kalor untuk menaikkan suhu yang 200 gram dibandingkan untuk menaikkan suhu yang massa airnya cuman 100 gram. Gampangnya gini, ketika kalian manasin air yang jumlahnya banyak dengan air yang jumlah dikit, dengan besar api yang sama, air yang lebih cepat mendidih adalah air yang jumlahnya sedikit, karena kalor yang dibutuhkan oleh dia juga sedikit, makanya cepat. Terus yang banyak pasti waktu yang diperlukan untuk membuat air itu panas lebih panjang, artinya kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, hal ini menunjukkan jika salah satu faktor yang menentukan naiknya suhu suatu benda adalah massa benda tersebut. Nah, selain massa benda, faktor lain yang mempengaruhi kenaikan jumlah suhu suatu benda adalah kalor jenis bendanya. Jadi kalor jenis setiap benda itu beda-beda. Ini beberapa contohnya. Nah, ada air, alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, dan perak. Jadi beda benda, kalor jenisnya juga beda-beda. Jadi apa sebenarnya kalor jenis itu? Jadi kalor jenis merupakan banyak kalor yang diperlukan oleh suatu benda yang bermassa 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dari penjelasan itu
kita bisa menarik kesimpulan, yakni yang pertama, kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda tersebut. Jadi untuk memanaskan besi dengan memanaskan tembaga, kalor yang diperlukan berbeda. Terus makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Jadi kalau kita ingin membuat suatu benda panas dan akan dibikin semakin panas, artinya kalori yang kita perlukan juga semakin banyak. Terakhir, makin besar massa benda, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Gitu ya. Oke. Jika disimpulkan secara matematis, kesimpulan di atas atau sebelumnya itu bisa dibuat dalam kalimat matematika di bawah ini. Yang pertama yaitu kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu, atau dapat disimbolkan dengan Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Kalau delta T ini kalian udah sering ketemu ya. Di pelajaran pemuaian kemarin udah sering ketemu delta T. Jadi apa itu Q, C, M, delta T ini ya? Jadi dari ini diubah menjadi ini. Biar gampang kita buat keterangannya, Q adalah kalor yang diperlukan, satuannya joule. C adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Yang M adalah massa bendanya, satuannya kilogram. Dan delta T adalah perubahan suhu benda, yang satuannya adalah derajat Celcius. Nah, selain rumus utama tadi, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kalor. Yang pertama, menentukan massa benda. Jadi misalnya yang lainnya diketahui tapi massa bendanya nggak ada. Nah, untuk mencari massa benda tersebut, kita bisa pakai rumus. Nah, M sama dengan Q per C kali delta T. Sedangkan untuk mencari kalor jenis benda, kita bisa pakai rumus C kecil sama dengan Q per M dikali delta T. Yang ketiga, menentukan perubahan suhu benda, kita bisa pakai rumus delta T sama dengan Q per M dikali C. Keterangannya masih sama. Q itu kalor yang diperlukan, C adalah kalor jenis bendanya, M adalah massa bendanya, dan delta T adalah perubahan suhunya. Nah, selain kalor jenis, ada juga yang namanya kapasitas kalor. Jadi, kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Persamaan dari kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, C sama dengan M dikali C kecil. Apa itu? Jadi, C besar adalah kapasitas kalor, M-nya massa benda, dan C-nya adalah kalor jenis benda. Jadi, kapasitas kalor itu huruf C besar, sedangkan kalor jenis hurufnya C kecil. Nah, itu penjelasan singkat mengenai kalor. Untuk penerapan bagaimana cara menggunakan rumusnya akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.